Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kumpulan kisah dan ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qisasu wal ibaru laha taurun kabirun fi ta'limil qiyami wal akhlaq wa ilhamun nas wa idfa'ul hikmati ala hayatihim. Kisah, kalam hikmah, dan ibrah atau pelajaran hidup memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan akhlak, etika, moral, dan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Selain itu, kisah, kalam hikmah, dan ibrah juga dapat menginspirasi orang untuk berbuat baik dan bijaksana, serta dapat diambil hikmahnya untuk diamalkan dalam kehidupan mereka. Kisah tidak hanya sekedar hiburan. Kisah tidak hanya sekedar hiburan dan pendidikan, tapi juga memiliki fungsi yang jauh lebih dalam. Manfaat kisah dalam kehidupan kita. Kisah, baik itu dongeng, cerita pendek, novel, hikayat, atau bahkan sejarah, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kisah. 1. Pendidikan. Kisah adalah alat yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai moral, sejarah, dan pengetahuan. Melalui tokoh-tokoh dan peristiwa di dalam kisah, kita dapat belajar tentang kebaikan, kejahatan, keberanian, dan banyak hal lagi. Yang kedua, inspirasi. Kisah-kisah inspiratif dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan, mengatasi kesulitan, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Tokoh-tokoh yang gigih, kreatif, dan penuh semangat dapat menjadi panutan bagi kita. Yang ketiga, hiburan. Kisah memberikan hiburan dan relaksasi. Dengan membaca atau mendengarkan kisah, kita dapat melupakan sejenak masalah dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan imajinasi. Kisah-kisah fiksi merangsang imajinasi kita dan membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. 5. Pemahaman diri dan orang lain. Melalui kisah, kita dapat memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Kita juga dapat belajar tentang berbagai macam orang dengan budayanya dan nilai-nilai yang berkembang yang berbeda-beda. 6. Pengembangan bahasa. Membaca dan menceritakan kisah dapat meningkatkan kemampuan bahasa kita, baik dalam hal kosakata maupun struktur kalimat. Secara lebih spesifik, manfaat kisah dapat dibagi menjadi beberapa aspek. 1. Aspek kognitif. Ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. 2. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan. 3. Meningkatkan daya ingat. Manfaat yang kedua, aspek emosional. Aspek emosional ini membantu kita memahami dan mengelola emosi, menumbuhkan empati terhadap orang lain, dan meningkatkan motivasi dan semangat hidup. Manfaat yang ketiga adalah aspek sosial. Kisah, kalam hikmah, ibrah dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghormati. Contoh manfaat kisah dalam kehidupan sehari-hari antara lain, 1. Untuk anak-anak. Dongeng anak-anak mengajarkan nilai-nilai moral, mengembangkan imajinasi, dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Untuk remaja,
Novel remaja membantu remaja memahami perubahan fisik dan emosional yang mereka alami, serta memberikan panduan dalam menghadapi masalah kehidupan. Untuk dewasa, novel dewasa, biografi, dan kisah-kisah nyata ini dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan hiburan bagi orang dewasa. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, mengapa kisah begitu penting? Karena bahasa kisah, kalam hikmah, ibrah itu adalah bahasa universal. Dapat dipahami oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya dan sosial mereka. Yang kedua, mudah diingat. Kisah, kalam hikmah cenderung mudah diingat, dan ini tentu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Selanjutnya, kisah ini menyenangkan. Mendengarkan atau membaca kisah adalah kegiatan yang menyenangkan dan dapat dilakukan oleh semua orang. Contoh penerapan kisah, kalam hikmah, ibrah dalam kehidupan. Dongeng anak mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, dan pentingnya persahabatan. Kisah Nabi dan Rasul mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Novel dan cerpen seringkali mengangkat tema-tema sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan yang dapat memperluas wawasan kita. Film, drama, media audiovisual yang sekarang ini banyak bertebaran di media sosial, ini juga menyajikan berbagai kisah yang dapat memberikan inspirasi dan hiburan. Manfaat lain dari kisah. 1. Kisah itu menginspirasi. Kisah-kisah yang menginspirasi dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan, mengatasi kesulitan, dan meraih mimpi atau cita-cita. Dengan melihat perjuangan tokoh-tokoh dalam cerita, kita dapat belajar untuk tidak menyerah dan terus-menerus berusaha menggapai cita-cita luhur. 2. Memberikan hikmah. Setiap kisah ini mengandung pesan moral atau hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Hikmah ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan memahami makna kehidupan. Yang ketiga, kisah, kalam hikmah, ibrah ini mengajarkan nilai-nilai baik, seperti kejujuran, kasih sayang, keberanian, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, kisah, kalam hikmah, ibrah, ini dapat memberikan kebijaksanaan, mengajarkan kita hal-hal yang bijak, dan dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Intinya, kisah, kalam hikmah, cerita, hikayat, bahkan dongeng adalah alat yang ampuh untuk membentuk karakter dan memperkaya makna kehidupan kita. Tentu, kalau kita bisa dan mau mengambil pelajarannya dan mengamalkannya. Kesimpulan, kisah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui kisah, kita dapat belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membaca, mendengarkan, dan menceritakan kisah-kisah yang baik. Alhamdulillah saya telah mengumpulkan banyak kisah, kalam hikmah, pelajaran hidup atau ibrah yang insya Allah akan saya bukukan. Kalau sahabat-sahabat Kampung Ilmu ada yang berminat untuk memiliki buku ini, silahkan dihubungi kami. Silahkan hubungi kami melalui nomor HP yang kami cantumkan di dalam deskripsi. Nah, dalam buku itu kami awali dengan cerita yang berbahasa Arab, kemudian saya terjemahkan cerita itu dengan terjemahan yang bebas, lalu kita ambil pesan moral, pendidikan utamanya, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam cerita itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.